Assalamualaikum. Diva udah masuk ya? Waalaikumsalam. Dah, Oke. Udah siap? sudah, Oke, saya share screen ya. Unit 10 udah ini, udah. Slide-nya udah kelihatan? sudah. Oke, kita mulai ya. Di sini ada dua topik tentunya. As read here. Pertama unemployment, kedua inflation. Jadi di sini juga ada dua section. Pertama kita ngomong tentang ini beberapa item tentang unemployment. Setelah itu nanti di section kedua ngomongin tentang inflasi. Why do unemployment and inflation matters? Dan kok nggak mau menyambung gitu antara unemployment dengan inflasi? Apa kaitannya? Nanti dibahas nih, di slide ini. Apa kaitan antara unemployment dengan inflation? They are critical concepts in macroeconomics that significantly impact the decisions and analysis in accounting and finance. Understanding them is crucial for accurate financial reporting, forecasting, and strategic planning. Ini kita harus paham kedua hal ini. Penting untuk bagaimana kita nanti membuat forecasting sebenarnya. Penting. Nah, di sini ada kata-katanya. Unemployment itu, kata dia nih, indicates an underutilized workforce. Nah, unemployment itu artinya ada sumber workforce itu angkatan kerja. Ada angkatan kerja yang underutilized, yang tidak digunakan. Jadi secara ekonomi makro ini merugikan. Kalau ada workforce yang tidak dipakai, ya itu mubazir jadinya secara ekonomi makro ya. Maka government itu tugasnya adalah salah satunya bagaimana memastikan unemployment ini rendah, bukan nol. Kalau nol Hmm. nggak mungkin, karena pasti akan ada pengangguran. Tapi harus rendah. Nanti rendah tuh berapa? Nanti di slide akan dijelaskan. Tapi kalau 0% sih, ini nggak mungkin. So, jadi unemployment pertama indicates an underutilized workforce. Yang kedua, signals of economic health. Jadi kalau high unemployment rate berarti ekonomi nggak sehat. Tapi kalau low unemployment rate berarti ekonomi lagi sehat. Ini jadi signal ekonomi sehat atau tidak adalah dengan adanya uh, dengan mengukur unemployment rate. Ini sisi unemployment. Yang kedua tentang inflation. Inflation ini adalah kenapa inflation ini atau inflation ini apa? Inflation adalah reduce purchasing power of money. Jadi inflasi itu adalah berkurangnya purchasing power, daya beli, daya beli dari uang. Dari kalau misalnya dulu uang 10.000 itu cukup buat 1 kilogram beras, sekarang 10.000 itu hanya cukup buat misalnya 0,8 kilogram beras. Berarti purchasing power-nya turun ya. Purchasing-nya power-nya turun dari 1 ke 0,8. Nah, inflation itu reduce
purchasing power of money. So jadi kita harus berhati-hati. Semakin tinggi inflation berarti semakin rendah purchasing power dari uang yang kita pegang. Itu yang pertama. Yang kedua, low and stable is generally good. Jadi kalau low inflation atau stable inflation itu dipandangnya bagus. Kalau high inflation itu adalah problematik. Jadi kita maunya unemployment rate ini low, inflation rate juga maunya kita low. Kalau sebaliknya unemployment itu high, inflation juga high. Nah, ini ekonomi kita problem gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini di Malaysia. Di Malaysia ini unemployment rate dari 3 sorry, dari 3, something di sini pernah naik sampai ke di atas 7. Terus ini berarti ekonomi Malaysia ini tahun 84 ya sampai 2023 ini cenderung stabil di angka sekitar 3. Kalau inflationnya Malaysia itu range dari 1 sampai 6. Dari tahun 82 sampai 2022. Kadang rendah, mendekati 0, tapi kadang lebih dari 4. Ini buat saya nggak stabil. Kadang rendah banget, kadang tinggi. Karena rendah banget, jadi ini nggak stabil. Kadang minus, kadang 4. Ini nggak stabil sih menurut saya. Harusnya low and stable. Ini kan di sini low and stable. Ini sih Malaysia kayaknya nggak stabil ya. Kadang 6, kadang kadang 6, kadang 0, atau lihat terakhir tahun 2000-an deh di sini ya. Tahun 2000-an dari sini nih. Dari sini ke sini. 1, tapi juga pernah ngalami 5, langsung jatuh lagi ke 0, di bawah 1. Terus naik lagi. Ini kayaknya sih kurang bagus nih inflation rate kayak gini. Hmm. Kita coba lihat Indonesia ya. Iya. Kita coba lihat Indonesia. Indonesia. Nih kalau Diva pengen lihat indikator ekonomi makro di setiap negara, bisa lihat di Trading. website ini, Trading Hmm. Economics. Pernah lihat ke sini, Diva? Belum. Oke. Ini terserah tuh mau US, mau UK, mau Australia, Kanada, Jepang dan sebagainya. More countries di sini Indonesia karena masuk G20, jadi saya biasanya lihat di Indonesia di G20. Ini Ini biasanya Indonesia. diperbaruinya per apa? Per tahun. Ini setiap saat, tiap bulan, Oh. ini selalu update data ekonomi makro. Coba kita lihat inflation ya. Inflation tuh berarti di prices. Inflation rate Indonesia. Nah, dalam 10 tahun terakhir, Hmm. inflation rate Indonesia mirip-mirip Malaysia nih. Mirip. Ya, mirip-mirip Malaysia ya. Hmm. Di sini 4, rendah banget ke minus 1, tapi sampai ke 6, bahkan ini menjelang 0, ini di atas 4, jadi ini agak juga kurang bagus. Labelnya di angka berapa? Eh, Stabilnya harusnya di angka berapa tiap negara beda-beda. Nggak jadi Hmm. patokan. Nah,
Kita lihat 5 tahun terakhir. Nih 5 tahun terakhir ya. Cenderungnya sih memang kita rendah ya. Tapi ya ini deh, tahun 2025 kita kalau dirata-ratain sih mungkin kita di 3 persenan gitu ya di sini ya. Kalau dirata-ratain ya. Iya. Dari 2024 ya mungkin seginian 3 persenan ya. Tapi pernah tinggi di sini dan tahun 2023 pernah tinggi. Harusnya gini Diva, kalau untuk menjawab pertanyaan Diva, harusnya sih inflation rate itu di bawah economic growth Hmm. gitu. Jadi kalau ekonomi Indonesia misalnya bertumbuh 5%, ya, inflasi harus di bawah 5. Saat ini di Mei, ini bagus. Ini misalnya ya, kita kan tiga nih, 2,4, 3,4, 4,7 segitu ya di tahun 2026 ini. Economic growth berapa? Kita lihat economic growth. Kita balik lagi GDP. Economic growth kita gimana? Salah, tanya itu. Annual annual growth rate ini. Economic growth kita 5. Tadi inflasi kita berapa, Diva? Di atas apa 3. di bawah ini? Di bawah. Bagus berarti ya. Sebelumnya 5,4. Terus sekarang 5,1. Indonesia berarti cukup sehat karena inflation rate-nya eh, di bawah economic growth gitu ya. Hmm. Jangan sampai nanti Diva dengar berita misalnya inflasi kita lebih tinggi dari economic growth berarti itu jelek, jelek banget. Pertama, inflasi harus stabil kan kita ya, itu ya. Jadi target target apa namanya? Ekonomi makronya satu, inflation harus low and stable. Kedua, inflation harus lebih kecil daripada economic growth. Nah, kalau ini terjadi, berarti ekonomi kita ini kategorinya sehat. Tapi kalau kedua hal ini nggak terjadi, berarti kondisi ekonomi kita nggak sehat. Coba kita lihat Malaysia ya, berdasarkan data Hmm. ini. Countries, kita masuknya ke Malaysia itu kemana ya? European, Search. research bisa nggak? Nggak bisa sih. Hmm. Asia nih, Hmm. Asia. Malaysia. Oh, Malaysia. Annual growth rate-nya Malaysia itu kayak Indonesia mirip ya 5,4, 6,2, 5,3. Inflationnya, inflationnya
Hmm. 1,9 keren banget, Oh, ya kan? Indonesia iya, tadi, ingat nggak? Indonesia iya, tadi economic growth-nya 5, iya. inflation-nya 3 kalau nggak salah. Mm-mm. Malaysia 5, inflation-nya 1,9. Ini 1,9. Karena keren banget ya Malaysia, ya. Nah, ini kalau dilihatnya dari tahun 2018 ya. Tapi kalau lihat 5 tahun terakhir, tuh lihat Malaysia cenderung dari 3 tahun terakhir deh, Malaysia cenderung low and stable ya, Hmm. 1,5, 1,9 dan stabil ya kan. Kalau Iya. sebelum-sebelum itu 10 tahun terakhir deh. Nah, ini agak berantakan sih. Tapi 5 tahun terakhir atau lebih tepatnya 3 tahun terakhir ini low and stable, sangat sehat. Sekarang terakhir deh kita lihat Singapura ya sebagai perbandingan. Singapura juga nggak masuk G20, jadi saya harus larinya ke Asia. Singapura. GDP, GDP-nya 6. Singapura pertumbuhan ekonominya 6. 5, 4. Oke, jadi kurang lebih di situ lah, 4 sampai 6. Ya, kita lihat inflation rate-nya. Inflation rate-nya kayak Malaysia, 1,9 dan lately lebih tinggi. Kita lihat 5 tahun terakhir. Ini di tahun 2026 ini tiba-tiba jadi dari Januari, Februari, Maret, April ini tiba-tiba tinggi. Padahal sebelumnya dia rendah banget. So, jadi kalau dalam 3 tahun terakhir ini cenderung turun ya di di Singapura ya. Mm. Itu kita balik lagi ke slide. So, jadi eh, tadi kesimpulannya seperti yang saya bilang, targetnya adalah satu, inflation harus low and stable. Yang kedua, inflation harus lebih kecil daripada economic growth. Kita lanjut ya. What is unemployment? Pengangguran itu apa? Dalam konteks ini pengangguran itu terkait dengan jobs ya. Karena kalau kan sebenarnya sumber daya itu ada dua ya, SDA dan SDM. Kalau SDA nganggur, nganggur. Bisa juga SDM nganggur juga kan? Iya. Atau sumber daya yang lain lah. Sumber daya yang lain kan nggak cuma alam, misalnya pabrik, mesin, ya. Ada yang alam, ada yang manusia, ada yang sumber daya, resource, bahasa Inggrisnya resource kan. Ini bisa nganggur juga. Kalau mesin nganggur berarti jelek. Kalau sumber daya alam juga nganggur, kita punya tanah, kita punya sawah nggak ditanemin, kita punya eh, air nggak dimaksimalkan, kita punya gas nggak dimaksimalkan. Kalau ini nganggur juga jelek. Kalau SDM nganggur juga jelek banget. Tapi di antara tiga hal ini, kalau ini yang nganggur, artinya kan
akan terkait dengan kemiskinan nantinya. Negara jadi miskin. Karena ekonomi ini kan buat manusia. Jadi kalau orang nggak boleh nganggur, gitu. Kalau ini nganggur nggak apa-apa, nggak ada dampak, nggak menunjukkan bahwa ekonomi kita miskin gitu. Cuman ekonomi kita tidak berproduksi secara maksimal. Produktivitasnya rendah. Kalau sumber daya nganggur juga nggak ada dampak serius gitu. Hanya menunjukkan bahwa ada pabrik yang tidak produktif gitu ya. Ada sawah yang tidak produktif, ada perkebunan yang mubazir kayak gitu ya. Jadi ini hanya menunjukkan kemubaziran aja. Tapi kalau ini yang nganggur, betul bahwa ada produktivitas manusia yang rendah, tapi kalau produktivitas manusia yang rendah itu akan berdampak ke pendapatan masyarakat juga yang rendah. So, jadi di antara tiga ini yang paling concern adalah SDM ya. So what is unemployment? Unemployment occurs when those of working age who are actively seeking for jobs and available for work are without work. Kita lihat di sini. Awalnya dari total populasi ya, Indonesia punya 280 juta jiwa. Nah, di antara jumlah manusia penduduk Indonesia yang KTP-nya WNI, itu sebagian children, sebagian pensiunan, usia tua, baik itu retired ataupun misalnya sudah tidak bekerja lagi. Nah, sebagian adalah usia kerja, antara 15 sampai 64, usia produktif. Anak kecil, orang-orang tua, dan yang ketiga, yang usia produktif. Tapi apakah semua usia produktif ini adalah angkatan kerja? Enggak. Ada yang not in the labor force, ada yang masuk labor force. Bahasa Indonesianya angkatan kerja. Yang ini bukan angkatan kerja. Jadi yang aktif ini adalah angkatan kerja. Yang inaktif ini bukan angkatan kerja. Diva umurnya in between ini kan? Iya, Diva masuknya kategori yang mana? Yang ini apa yang ini? inaktif. Yang atas. Diva masuknya inaktif karena masuk Ya, student. oh, Jadi sudah. meskipun usianya in between segini, tapi Diva itu bukan labor force. Saya masuk sini. Saya masuk labor force. Dan saya employed. Ya. Hmm. Terus Bunda masuk usia sini. Ya, Tapi Bunda look after home. Jadi dia masuknya inactive. hmm. Masuknya bukan angkatan kerja. Jadi yang meskipun usianya di sini, tapi kalau ibu rumah tangga, students, orang sakit, atau early retire. Saya kemarin itu, saya early retire sebenarnya. Di umur 50, saya early retire. Jadi saya masuk sini. Cuman Early setelah itu retire saya apa? kembali lagi. Early retire itu pensiun dini. Oh, pensiun. Usia pensiun kan di sini. Tapi kan orang bisa pensiun dini ya. Kalau pensiun dini berarti meskipun usianya di sini, tapi dia masuknya inaktif.
Nah, sekarang yang menjadi labor force adalah yang bekerja sama yang nganggur. Hmm. Jadi yang menjadi perhatian kita adalah ini. Jadi misalnya dari 280 juta jiwa, misal ya, anak kecilnya 80 juta, eh, pensiunannya 50 juta, misal ya, Hmm. maka working force-nya 150 juta, misal ya. Di antara yang 150 juta itu, misalnya 50 juta itu masuk inaktif, 100-nya aktif. Dari 100 ini, misalnya 90 juta bekerja, 90 juta nganggur, misal ya. Maka pengangguran kita itu adalah 10 dibagi 100, bukan 10 dibagi 280. Jadi kalau dibilang misalnya Hmm. pengangguran kita itu 10%, yaitu 10 dibagi 100 ini. Bukan dibagi yang 280. Ini karena terlalu besar populasinya. Jadi kita hanya ngitungnya dari yang aktif aja. Ini harus dipahami sama Diva ya. Jadi meskipun usianya sama, working age ya, usia produktif, tapi kalau masuk kategori inaktif itu mereka tidak dihitung sebagai labor force, tidak dihitung sebagai angkatan kerja. Nah, ini yang harus rendah adalah ini dibandingkan ini, yang ini harus rendah, ditekan serendah-rendahnya. Tuh kan, benar hitungan saya. Jadi, unemployment rate itu adalah number of unemployed persons dibagi dengan labor force. Hmm. Labor force ini berarti ini dibagi dengan ini. Another measures in the labor force participation, ini berarti orang yang eh, bekerja ya, yang produktif adalah labor force dibagi dengan working age. Berarti untuk yang ini, istilah ini nih, mengacunya ke ini dibagi dengan ini. Tapi yang paling umum sih ini dibagi dengan ini. Oke, ternyata di labor juga ada namanya agregat supply dan agregat demand. Hmm. Karena labor itu adalah market. Ya, kemarin dulu awal kita ngomong AD, AS atas goods and services. Services. Kemudian di slide terakhir kita ngomong DS atas money, ya kan? Hmm. Yang di dua pertemuan sebelumnya deh, atas money. Sekarang kita ngomong AD, AS atas labor. Jadi ini ngomong demand supply, ini ngomong demand supply, ini juga ngomong demand supply. Everything adalah tentang market.
Ada market tentang goods and services yang kita sebut real sector. Masih ingat ya? Ada demand and services atau market atas uang yang kita sebut ini monetary sector, real sector, monetary sector. Dan yang ketiga ini adalah pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja ini akhirnya nanti akan mensupport real sector. So, what is the aggregate supply of labor curve? Berarti yang ini ya. Shows the total number of workers willing to accept job at different average real wage rates. Nah, jadi kalau biasanya kan Q dibandingkan dengan P. Nah, karena ini adalah pasar tenaga kerja, maka di sini adalah Q. Q-nya itu adalah jumlah orang yang mau kerja. Ini gaji. W gaji ya. Kalau agregat supply kan semakin tinggi gaji, semakin tinggi orang yang mau kerja. Semakin rendah gaji, semakin rendah orang yang mau kerja. Kalau demand, sebaliknya. Demand itu, kalau ini kan berarti orang ya. Suppliernya adalah orang. Kalau demand itu siapa? Perusahaan. Hmm. Kalau gaji rendah, pasti perusahaan butuh orangnya banyak. Tapi kalau gaji tinggi di sini, perusahaan nggak mau employ terlalu banyak employee. Nah, keseimbangannya adalah di W sini. Di tingkat gaji W, perusahaan bersedia mempekerjakan sebanyak Q, dan masyarakat juga bersedia menyiapkan orang sebanyak Q. Ini keseimbangan. Jadi market selalu begitu ya. Selalu tentang supply demand. Iya. Cuman khusus di market keuangan, demand-nya begitu, supply-nya lurus. Supply, demand. Kita lanjut. Nah, di sini kenapa saya bilang tidak mungkin employment itu sampai 0%. Kita lihat ya. Type of unemployment. Tipe-tipe pengangguran. Disequilibrium unemployment. If AS lebih besar daripada AD, and there is stickiness in wage, then real wage lebih besar daripada wage equilibrium. Di sini, at W2, there is an excess supply of labor. This is called disequilibrium employment. Jadi kebanyakan kelebihan orang yang supply-nya kelebihan. Kalau di sini kan pas ya, jumlah orang yang bekerja dengan yang dibutuhkan itu pas. Kalau di sini jumlah yang ditawarkan segini, tapi yang mau diserap oleh perusahaan-perusahaan cuma segini. Jadi di sini ada kelebihan. Nah, ketidakseimbangan ini ada beberapa penyebab, ada 3 penyebab. Kan government kadang-kadang menetapkan wage ya, jadi nggak bisa jadi government kan ada menetapkan upah minimum, minimum apa istilahnya tuh, UMR, upah minimum regional. Kalau ternyata upah minimum regionalnya pas di sini sih aman, ya.
Tapi kalau penetapan upahnya ternyata upah kata negara tuh minimum di sini, maka akibatnya bisa terjadi disequilibrium. Nah, disequilibrium ini penyebabnya apa? Yang satu adalah real wage unemployment. Nah, ini persis yang saya bilang tadi. Wage rate is driven up above wage equilibrium by trade union. Jadi karena dipaksa oleh serikat buruh, bahkan kemudian ditetapkan oleh negara, maka wage yang ditetapkan itu melebihi dari wage equilibrium. Diva tahu nggak saat ini eh, UMR Jakarta berapa? 5 juta. 5 juta ya. Di Tasik tahu berapa? 3 juta. Ya, jadi beda ya. Di Malaysia tahu nggak Diva berapa? Ada levelnya. Kalau di Malaysia, hmm, Dibandingin UMR Jakarta, lebih tinggi UMR Jakarta apa lebih tinggi UMR di Malaysia? di Malaysia kayaknya. Lebih tinggi di Malaysia ya. Nah, Ya. kan negara menetapkan UMR ya. UMR ini bisa jadi di atas upah yang harusnya secara pasar seimbang. Nah, kalau ini yang terjadi, maka terjadi pengangguran. Nah, ini pengangguran yang begini, ini disebutnya real wage unemployment. Yang kedua, cyclical unemployment. Ada pengangguran yang sifatnya cyclical, cyclical unemployment. Atau bahasa lainnya, demand deficient unemployment. Ini gimana ceritanya? Ini happens during recessions. Wage rate will not fall to clear the labor market due to efficiency wage and insider power. Jadi kayak eh, karena ekonomi lagi berat gitu, akhirnya pada di PHK. Nah, jadi nganggur gara-gara ekonomi lagi nggak baik-baik aja, ini namanya cyclical unemployment. Banyak PHK. Jadi demand-nya yang turun. Asalnya di sini nih misalnya. Asalnya di sini udah seimbang misalnya. Hmm. Tiba-tiba terjadi banyak PHK gara-gara cyclical ekonomiknya lagi nggak bagus. Nah, akhirnya demand-nya di sini turun ke sini. Maka akan sementara orang maunya tetap di sini. Jadi di sini ada penurunan penurunan tenaga kerja ya. Number of workers-nya turun antara seimbang dengan supply yang mau disiapkan oleh demand yang mau diserap oleh market. Jadi ini penurunan. Kalau pertama di sini, yang kedua selisihnya di sini. Kebayang ya? Jadi kalau misalnya Apple mem-PHK, Goto, Gojek mem-PHK, KFC mem-PHK gara-gara misalnya boykot, Starbucks mem-PHK gara-gara boykot. Terus eh, Pertamina mem-PHK gara-gara apapun misalnya. Kalau terdengar PHK-PHK berarti itu namanya cyclical unemployment. Dia nganggur gara-gara ada penurunan demand dari employer. Jadi unemployed deh gara-gara nggak punya employer. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, growth in labor supply. Ini gara-gara tiba-tiba banyak banyak orang yang nyari kerja. Jadi misalnya baru lulus ya, belum Hmm. keserap
di pasar tenaga kerja, akhirnya dia menjadi pengangguran. Baru lulus, nggak langsung diserapkan oleh pasar Hmm. tenaga kerja. Itu namanya growth in labor supply. Gara-gara ada pertumbuhan di labor supply. Supply-nya tiba-tiba naik. Oh, jadi supply-nya naik tuh maksudnya asalnya di sini nih seimbang ya. Asalnya seimbang. Tiba-tiba supply-nya bertambah. Tiba-tiba supply-nya asalnya kan seimbangnya di sini. Supply-nya bertambah jadi di sini. Nah, ini senggang. Kalau tadi yang contoh cyclical ini saya salah gambar. Harusnya yang cyclical gambarnya begini. Asalnya kan di sini seimbang. Cuman karena demand-nya turun, ya, maka ada gambar baru di sini. Keseimbangannya, jadi ada senggang di sini nih. Paham ya, Diva? Kalau Ya. yang ini, kalau yang kedua, supply-nya yang bertambah. Sehingga ada di wage yang sama, ini ada senggang nih. Jadi kalau saya gambar, kita gambar tiga deh. Itu, oke. Ada tiga nih ya. Sebentar ya. Sini. Jadi ada tiga pengangguran nih. Yang ini pengangguran untuk tipe yang pertama, ya. Yang ini pengangguran untuk tipe yang kedua, yang ini pengangguran untuk tipe yang ketiga. Yang ini pengangguran gara-gara wage-nya dipaksa naik. Yang ini pengangguran gara-gara supply-nya bertambah, jadi banyak yang nganggur. Kalau yang ini pengangguran gara-gara demand-nya berkurang, jadi banyak yang nganggur. Kita lanjut ya. Hmm. Types of unemployment. Oh, masih lanjut ya. Masih lanjut dari materi yang tadi. Setelah itu nanti ada types of natural unemployment. Oke, kita pahami slide yang ini. But even when the labor market is in equilibrium, not everyone looking for work will be employed. Jadi kata dia, even when the labor market is in equilibrium, jadi meskipun in equilibrium di sini, not everyone looking for work will be employed. Some people hold out, hoping to find a better job. Jadi meskipun seimbang, tapi belum tentu 100% 100% itu employed. Jadi meskipun seimbang, but even when the labor market is in equilibrium, meskipun seimbang, ya, tapi nggak mungkin semuanya employed. Pasti tetap akan ada yang unemployed. Employed. Siapa? Some people hold out, hoping to find better jobs. Orang lagi nunggu, siapa tahu bulan depan dapat pekerjaan baru. Nah, itu kan pengangguran, ya. Hmm. The curve N show the total number in labor force. Curve N. Sebenarnya jumlah, jadi bukan di sini sebenarnya. Sebagian, jadi AS itu bukan, AS realnya itu sebenarnya di sini. Di N, bukan di AS.
The curve N shows the total number in labor force. The horizontal difference between it SAS, yaitu di sini, represent the excess of people looking for work over those willing to accept jobs. Jadi sebenarnya ada sedikit pengangguran di sini nih. This is called equilibrium unemployment or also known as natural level of unemployment. Istilahnya untuk periode di sini nih, selisih unemployment ini disebutnya equilibrium unemployment atau bahasa lainnya natural level of unemployment. Pengangguran natural, tingkat pengangguran natural. Jadi dianggapnya natural, memang pasti ada orang yang sebulan, 2 bulan, 6 bulan, 3 bulan yang decide mendingan nganggur deh. Bukannya mereka nggak punya duit, tapi memang lagi pengen cari pekerjaan yang lebih bagus aja. Baru resign. Ini kantor A, dia log out. Nunggu siapa tahu ada A yang lebih besar. Belum login, masih log out. Log out ini kan berarti dia unemployment ya. Nah, ini pengangguran natural. Di slide berikutnya baru dijelaskan. Ada tipe natural unemployment tuh ada 2. Ada namanya frictional unemployment. Ada namanya structural unemployment. Jadi mereka yang memang maunya nganggur gitu. Nganggur tuh ada yang memang maunya nganggur, ada yang terpaksa nganggur. Kan gitu ya orang ya. Ya. Ada yang, kok kamu nggak kerja? Ya, saya pengangguran. Nah, ada yang penganggurannya itu karena, kenapa kamu nganggur? Oh, lagi pengen nganggur aja. Ada yang begitu. Ada yang, saya lagi cari-cari sih, cuman nggak dapet. Nah, yang lagi pengen nganggur aja itu namanya natural unemployment. Oke, kita lihat apa itu frictional unemployment. Jadi pengangguran yang elit nih namanya. Pengangguran elit ya. Nganggur karena pilihan gitu, bukan nganggur karena nggak ada pilihan. Pertama, occurs when people leave their jobs, voluntarily atau bahkan dipecat pun. Jadi yang resign atau yang disuruh mundur. And are then unemployed for a period of time while they are looking for a new job. Jadi dari dia berhenti bekerja sampai dia menemukan pekerjaan baru, ya, itu disebutnya frictional unemployment. Jadi di sini dia bekerja, di sini dia bekerja, di sini nanti dia bekerja lagi. Nah, periode jeda ini baik karena dia voluntarily resign atau karena dia di PHK atau dinaturalisasi di apa namanya terpaksa harus berhenti dari pekerjaan lamanya. Terus kan dia udah santai aja dulu. Nah, ini periode ini lagi nyari-nyari sampai dia bekerja lagi. Nah, ini namanya frictional unemployment. It takes time to search for a new job due to imperfection information and the geographical immobility of some workers. Ya, jadi masa dari dia berhenti bekerja, masa nyari-nyari atau masa santai-santai sampai dia dapat pekerjaan baru lagi, ini namanya masa menganggur secara friksional. Yang kedua, structural unemployment. Arises when there is a mismatch between those looking for job and vacancies due to
changes in structure of demand for labor. Nah, ini baru nih yang terpaksa nganggur nih. Change in technology, change in customer taste. Change in technology maksudnya gimana? Gara-gara teknologi berkembang, AI, maka banyak pengangguran. Betul nggak, Diva? Hmm. Jadi gara-gara AI banyak yang nganggur. AI bisa bikin foto bagus kan? Iya. Foto bagus. Pekerjaan apa yang tersingkir? Profesi apa yang tersingkir? Gara-gara foto bagus Editor. hasil AI. Apa? Editor. Editor. Pekerjaan apa lagi? Hmm. Ini berarti bakal jadi pengangguran kan? Iya. Fotografer. Fotografer bakal nganggur kan? Iya. Ya, editor bakal nganggur, fotografer bakal nganggur karena AI bisa menggantikan menghasilkan foto bagus. Ini gara-gara teknologi akhirnya menciptakan structural unemployment. Kalau ini gara-gara dia nyari-nyari. Kalau yang ini gara-gara nyari-nyari, belum dapat pekerjaan baru. Kalau yang ini gara-gara tersingkir oleh struktur ekonomi, makanya disebut structural. Kalau ini tersingkir dari struktur ekonomi, asalnya dia bekerja, gara-gara teknologi tambah canggih, akhirnya dia tersingkir. Gara-gara consumer taste-nya berubah. Bayangin misalnya, bayangin misalnya perubahan taste itu apa ya contohnya? Customer taste. Contohnya, ah, KFC. Misal ya, apa yang terjadi sama pekerja di KFC jika masyarakat konsumen cenderung pengen healthy food? Hmm. Kok healthy for healthy food? Kalau masyarakat pengennya healthy food, apa yang terjadi Iya. pada pekerja di KFC? Menurut Diva, bayangin. Kalau masyarakat Mhm. taste-nya berubah menjadi healthy food, ada ancaman nggak ke para pekerja di KFC? Enggak. Why? Karena yang diubah menunya. Oke, akhirnya misalnya KFC harus bikin KFC versi sehat ya. Kalau Iya. KFC-nya nggak mau, tetap aja ngeluarin makanan yang fried chicken, ya kan? Ini kan Mhm. nggak healthy. Kalau dia nggak berubah, akibatnya masyarakat meninggalkan KFC. Ada ancaman nggak ke pekerja? Iya. Ya, jadi bagus nih Diva. Jadi kalau misalnya KFC tidak mau ngikutin perubahan customer taste, ya, maka pekerja yang ada di KFC bisa terancam. Jadi gara-gara consumer taste bisa ada structural unemployment. Atau when certain skill become obsolete. Tadi udah diceritain ya, editor, copywriter, tahu nggak copywriter. Diva tahu nggak profesi copywriter? Enggak. Copywriter itu tugasnya membuat tulisan kayak misalnya ada brosur gitu.
Bayangin, Bu Diva pernah lihat brosur? Ya. Nah, brosur itu kan banyak kata-katanya. Mm-mm. Banyak kata-katanya kan. Nah, itu yang bikin kata-kata, yang ngarang kata-katanya, itu pekerjaannya adalah copywriter, orangnya. Pekerjaannya copywriting. Nah, copywriting ini adalah teks yang dituliskan di dalam brosur atau di dalam materi iklan. Misalnya gini, iklan iklan apa yang kata-kata di dalam iklan yang buat Diva itu inget. Contoh iklan apa ya? Iklan kalau Apple atau iPhone, ada nggak kata-kata yang menonjol gitu dari ketika dia iklan gitu? Apple. Ada nggak yang kira-kira iPhone ini iklannya itu kata-katanya itu Connect. eh ikonik gitu? Ah, Ada nggak ya? Atau yang lain contohnya apa ya? Yamaha, Yamaha. Yamaha apa? Contoh Semakin di depan. kata-kata yang ikonik dari Yamaha. Semakin di depan. Oke. Contohnya itu. Ya kan itu ikonik banget ya. Iya benar. Iya. Jadi Yamaha semakin di depan. Di depan. Ini kata-kata ikonik. Ini kata-kata ikonik ini diciptakan oleh seseorang yang berprofesi copywriter. Mm. Mm. Pekerjaan ini, membuat copywriting ini, sekarang semuanya bisa dikerjakan oleh AI, betul nggak? Iya. Tinggal kita suruh bikin prompt di ChatGPT, saya mau bikin iklan begini, materi iklan begini, tolong bikin copywritingnya, gitu. Selesai. So, jadi pekerjaan copywriting ini udah jelas hilang, gara-gara AI. So, jadi, when certain skill become obsolete. Jadi dulu, 10 tahun lalu, itu pekerjaan copywriting itu pekerjaan mahal. Sekarang semuanya jadi gratis di ChatGPT. Atau karena ada geographical distribution of job changes. Karena di kota tertentu misalnya tiba-tiba tidak dibutuhkan lagi, akhirnya banyak pengangguran. Contoh yang terbaru di 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 Nusa Tenggara Barat, Alfamart pada tutup. Alfamart pada tutup. Akhirnya mereka kan nggak bisa pindah ke tempat lain karena jauh ya. Ini jadi masalah job changes-nya terkendala gara-gara geografi. Nah, ini ada namanya frictional unemployment, orang yang memang secara periode tertentu dia nganggur ya. Yang kedua, structural unemployment. Mereka tersingkir gara-gara teknologi berkembang atau gara-gara customer taste-nya berubah atau gara-gara ada isu geografis. Ini mereka ini tersingkir kalau ini belum dapat, lagi nyari-nyari tapi belum dapat lagi. Nah, solusinya, kalau yang ini solusinya, ya harus ada training skill yang baru, ganti skill yang lama dengan skill yang baru. Atau kalau misalnya isunya di geografi, ya harus ada subsidi untuk mobility. Di Jakarta, banyak dokter misalnya. Akhirnya dokter-dokter di Jakarta nganggur. Padahal di Papua butuh dokter. Maka kirim dokter ini ke Papua. Tapi harus ada subsidi of mobility-nya. Jadi kalau di dokter di sini Jakarta misalnya gajinya 5 juta, kirim ke Papua gajinya 10 juta. Baru tuh. Akhirnya dokter yang terlalu sesak di Jakarta ini pindah ke Papua. Ini kalau gara-gara geografi. Jadi solusinya
Kalau gara-gara terkalahkan oleh teknologi, maka bikin training. Kalau gara-garanya distribusi, maka harus ada subsidi. Kalau masalahnya ini lagi nyari-nyari nih, looking for jobs, looking for a new jobs, maka solusinya kasih informasi tentang lowongan. Government harus siapkan job centers atau bikin kayak employment agencies. Kalau cari kerja zaman saya dulu itu di sekarang kan bisa di linkedin.com. Diva tahu nggak ini? Sebentar belum muncul. Diva tahu nggak ini? LinkedIn. Enggak. Nanti kalau Diva udah bekerja, pasti Diva punya sosmed LinkedIn. Yang ini nih. Sebentar. Eh, salah. Bentar ya. LinkedIn. Ini. Hmm. Ini sosmed untuk orang yang to see jobs at companies that help your needs. Jadi di sini tentang pekerjaan lah. Kita kalau misalnya mau bekerja, nanti kalau Diva bekerja pasti Diva punya profiling. Di sini misalnya Mara Umar, ini profil saya. Saya seorang Certified Wealth Manager, saya seorang Syariah Economist, saya seorang Social Entrepreneur, dada gitu semua saya ngejelasin di sini. Saya pernah bekerja di mana, saat ini saya kerja di mana kayak gitu. Ini. Jadi profil profil diri kita nih. Saya di sini, saya saat ini di sini, saya pernah di sini dan sebagainya. Jadi kayak menjelaskan job experience di sini. Nah, ini sosmed buat orang-orang profesional. Hmm. Kalau mahasiswa belum butuh karena kalian bukan angkatan kerja. Oke. Eh, jadi itu namanya employment agencies. Jadi di sini karena inilah maka nggak mungkin unemployment rate 0% itu nggak mungkin. Karena apa? Karena pasti ada frictional unemployment. Dan pasti ada structural unemployment. Kita lanjut ya. Sekarang kita ngomong full employment. Full employment doesn't mean unemployment rate is zero. Ah, ini. Seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi, full employment itu bukan berarti unemployment rate-nya zero. It just means that we are at the natural rate of unemployment. A situation when the labor markets are in balance. An economy is said to be fully employed jika hanya mengalami frictional and structural unemployment. Itu ya. Kita lihat lagi ke belakang. Di sini ingat di sini ada namanya eh, cyclical unemployment. Kemudian di sini ada namanya frictional unemployment sama structural unemployment. Hmm. Di sini dijelaskan bahwa sebuah ekonomi itu bisa dikatakan fully employed jika
hanya mengalami frictional and structural unemployment. Oke ya. Hmm. Full full employment adalah unemployment rate is full employment. Gimana sih kata-katanya? Natural rate of unemployment. Ini udah dijelaskan tadi ya. Hmm. Ini harusnya full employment rate. Full employment rate harusnya ini kedua sih. Menurut saya ini mungkin typo. Full employment rate is also known as the natural rate of unemployment. Oke, Oke, kita lihat di dunia nyata katanya ini di Malaysia. Di Malaysia ya. Ada di Malaysia ngalamin eh, structural unemployment, frictional unemployment, cyclical unemployment, sama seasonal unemployment. Structural kenapa? Ini occurs when industries decline due to modernization and automation, leading to job losses, especially for unskilled workers. Jadi gara-gara industri di Malaysia mengalami modernisasi, semuanya automate, ya. Akhirnya banyak yang pekerja-pekerja yang nggak punya skill tersingkir. Nah ini namanya seperti yang kita jelaskan tadi, ini adalah Hmm. structural. Maka solusinya apa? Ya harus ada training sama upskilling supaya orang-orang yang tersingkir ini bisa kembali bekerja lagi. Atau ada industri baru yang kira-kira bisa menyerap orang-orang yang tersingkir dari industri yang existing. Gitu ya. Ini situasi di Malaysia. Jadi kalau misalnya ada yang tersingkir di industri otomotif gara-gara otomotifnya mengalami modernisasi dan semuanya di automate, AI semua bekerja, robot yang menggantikan pekerjaan, maka para penganggur-penganggur ini either di-train supaya dia bisa upskill atau negara siapkan industri baru yang kira-kira bisa menampung mereka. Misalnya industri pengolahan minyak sawit, industri pengolahan hasil pertanian, sehingga yang itu bisa menyerap tenaga kerja. Yang kedua, frictional di Malaysia occurs when workers like fresh grade take time to find suitable job. Ya ini karena frictional ya. Jadi karena nyari-nyari. Like fresh grade baru lulus, nggak langsung begitu lulus langsung besoknya bekerja kan. Sebulan, dua Hmm. bulan, 3 bulan dia nyari-nyari dulu. Nah selama nyari-nyari ini dia jadi frictional unemployed. Nah solusinya apa? Ya harus job matching services. Jadi harus banyak informasi ya, informasi baik kepada demand maupun kepada supply. Jadi harus ada informasinya seimbang. Kedua, ada program magang ya supaya si demand itu bisa tahu potensi si supply kalau ada program magang. Magang kan biayanya nggak mahal. Jadi si demander, si employer itu nggak terlalu berat ngebiayainnya. Yang ketiga, cyclical. Cyclical seperti apa di Malaysia? Occurs during recessions when businesses cut production. Ya ini mungkin gara-gara COVID kemarin misalnya, ya. Bisnis lesu, gara-gara krisis bisnis lesu, akhirnya banyak yang nganggur. Nah ini solusinya apa? Solusinya harus ngasih, negara ngasih stimulus, bantuan, kasih bantuan. Bantuan langsung tunai supaya mereka nggak nganggur atau tax incentive. Indonesia pernah nih
waktu COVID kemarin, para employee malah kok pakai deh, employees ini malah eh dapat nggak harus bayar pajak, malah dikasih duit oleh negara. Jadi jangan jangan dipajakin gitu orang-orang yang lagi nganggur gara-gara cyclical ini. Persis di Indonesia kemarin, para pekerja itu bebas pajak bahkan, tidak perlu bayar pajak. Itu dari sisi fiskal. Kalau dari sisi moneter, again jangan lupa ya, kebijakan ekonomi makro selalu dua, fiskal sama moneter. Dari sisi moneter apa? Mungkin interest rate-nya diturunin supaya bisnis bisa bergeliat lagi, supaya ekonomi bisa jalan, sehingga unemployment rate gara-gara cyclical ini bisa turun. Jadi dua-duanya dijalanin nih, fiskal dijalanin, monetary dijalanin. Fiskal selalu tentang tax, kalau monetary selalu tentang interest. Keempat, seasonal unemployment occurs when job opportunities fluctuate based on seasonal demand, such as in tourism. Year-end tourism promotion, contohnya, kalau ada pengangguran, encourage event and activities to maintain employment stability. Atau bikin skill development program. Ini solusi-solusinya ya. Kalau yang seasonal, seasonal nganggurnya itu gara-gara seasonal. Ini sebenarnya ada yang kelima, cuman warnanya nggak merah. Technological unemployment occurs when automation and robotic replace low-skill jobs, especially in manufacturing. Ini agak tumpang tindih sama ini. Padahal sebenarnya technological unemployment itu adalah structural unemployment, seperti yang dibahas di sini. Kan Hmm. change in technology ini adalah structural. So, jadi ini agak redundant menurut saya. Ada technological unemployment, tapi ada structural unemployment. Ini agak tumpang tindih. Solusinya apa? Ya, harus ada teknologi adoption support, ada subsidi, ada training. Ujungnya kan ke sana tetap ya, training. Oke, ini contoh real di dunia nyata. Memang employment ini banyak sekali. Nah, yang bisa kalau unemployment gara-gara dua hal ini, termasuk ini berarti ya, ini wajar kalau gara-gara dua hal ini employment-nya tidak 0%. Unemployment gara-gara ini nih yang berbahaya. Jadi kalau unemployment gara-gara sorry ya, gara-gara gara-gara ini, tiga ini, ya udah natural nggak apa-apa. Tapi kalau nganggurnya gara-gara ini, nganggur gara-gara ini, nah ini yang berbahaya. Sebenarnya seasonal sama cyclical itu sama. Karena siklus ekonominya lagi nggak bagus. Ini karena seasonnya nggak bagus. Jadi ini dua hal yang sama. So, jadi jangan sampai banyak pengangguran gara-gara ini. Jadi kalau misalnya ini ada 2%, di sini ada 1%, di sini ada 3%. Nah ini bahaya. Tapi kalau sehingga total misalnya jadi 6 kan, 6% pengangguran. Nah 6% pengangguran itu yang bahaya itu adalah komponen yang ini. Kalau komponen yang ini nggak apa-apa, natural ini. Kalau yang kalau yang dua ini natural ya. Kalau yang ini kan gara-gara bisnis, gara-gara ekonominya lagi nggak baik-baik aja. Oke, selanjutnya apa dampaknya kalau terjadi unemployment?
dampaknya. When there is unemployment, there is a loss of real output. Tentunya kerugian ya. Jadi banyak yang tidak produktif secara ekonomi makro. Kalau ada pengangguran, maka kita itu mengalami loss secara ekonomi makro. Nah, ini disebutnya GDP gap. Jadi actual GDP lebih besar daripada potensi GDP-nya, disebutnya positif GDP gap. Kalau negatif, potensialnya lebih besar daripada aktualnya. Ini negatif GDP gap. Nah, tentunya kita nggak mau ada negatif GDP. Kenapa ini ada gap antara potensi dengan aktual? Karena banyak yang nganggur, kan gitu ya. Hmm. Nah, jadi kita harus menghindari GDP gap. To calculate the GDP gap, use Okun's law, which shows the relationship between unemployment and GDP. Oke, ini si Okuns ini bilang bahwa setiap 1% of unemployment above the natural rate, oke. Ikan tadi ada misalnya natural rate-nya 3% ya. Setiap tambahan 1% di atas natural rate, maka ini akan menghasilkan GDP gap, negatif GDP gap 2%. Nah, ini kan bahaya kan? Kalau 1% nganggur, ini akan menghasilkan minus 2%. Bahaya kan? Jadi kalau misalnya yang nganggur 2% di atas natural rate, maka ini akan menghasilkan minus 4% gapnya. Di sini ada istilah unequal burdens of unemployment dan ada non-economic cost of unemployment. Oke, apa ini? Unemployment affect people differently based on education, skill training, determination, discrimination. Higher unemployment is more common among teens, low skill workers, women, non-white individuals, ini di Amerika ya, and less educated and those unemployed for longer periods. Jadi banyak orang penganggur itu, unemployment itu mempengaruhi orang itu faktornya macam-macam. Ada gara-gara pendidikan, tingkat pendidikan, gara-gara skill, training, atau bahkan gara-gara diskriminasi. Jadi ini ada unequal burden of unemployment. Perempuan itu cenderung nganggur dibandingkan laki-laki. Di Amerika itu non-white cenderung nganggur dibandingkan white. Nah ini kan jadi unequal burdens of unemployment. Jadi risiko menganggur itu beda-beda gitu. Orang yang skillnya rendah, low skill workers itu punya risiko nganggur lebih tinggi daripada orang yang skillnya tinggi. Ini namanya unequal burdens of unemployment. Karena background kita beda, meskipun misalnya gara-gara jenis kelamin ya, padahal keahliannya sama. Cuman gara-gara dia perempuan, akhirnya dia punya burdens of unemployment lebih tinggi daripada laki-laki. Yang kedua, non-economic cost of unemployment. Beyond financial struggles, unemployment can lead to loss of skills, low self-esteem, poor moral, family breakdown, and political instability. Ya, jadi ternyata unemployment ini tidak hanya berdampak secara nilai ekonomi, tapi juga ada dampak secara non-ekonomi. Kalau saya nganggur, saya akan kehilangan skill. Kalau saya nganggur, saya jadi malu. Harga diri saya itu jatuh. Mental saya kena mental kalau nganggur.
ada family breakdown. Bahkan lebih jauh lagi ada political instability. Kalau kemudian banyak pengangguran, akhirnya ada demo kan, jadi dampaknya Hmm. kemana-mana gitu. Jadi dampak dari pengangguran ini bukan hanya ada GDP gap, tapi juga ada non-economic cost yang harus diperhatikan oleh negara. Kita lanjut ya. Oke, exercise. Exercise. Coba kita pelajari bareng-bareng. Not in the labor force, sekian orang. Working population, sekian orang. Number of unemployed, sekian orang. What is unemployment rate? Bisa ngitung, Diva? Hmm. Unemployment. Iya. Berarti labor force-nya dibagi working population. Ya, berarti 0,35 dibagi berapa? Dibagi Diba- 14,12. Cek lagi slide-nya. Berarti yang awal. Cara ngitung unemployment rate itu gimana? Hmm. Coba, Number of Diva lihat unemployed lagi. person dibagi labor force. Oke, labor force berarti di sini yang mana? Jadi yang working population 9,54. Berapa nih? 0,03. 0,03. Oh, kali 100 ya? Kali 100. Ya. Jadi berapa kalau dikalikan 100? 3,6. 3,6% ya. Itu ya? Ya. Berarti ini penganggurannya 3,6%. Oke. Sekarang kita nomor 2. In a population of 1.600 are in the labor force and 60 are unemployment. Hmm. Berapa? What is the unemployment rate? Berarti hmm, Yang nganggurnya berapa orang? 60 60. Oke, dibagi bagi 1.600. berapa? Dibagi 1.000 apa dibagi 600? 600. 600. Oke, sama dengan kali 100 sebenarnya. 10. Kali 100. Sama dengan 10%. Ya, jangan dilihat dari population, tapi lihatnya dari labor force. Labor Di sini force. bahasanya working population. Jadi employed, unemployed dibagi labor force. 3. Given that GDP adalah segini, and the Hmm. natural rate of unemployment adalah 6, if the unemployment 7,4, Hmm. how much is real output loss? Oke. Real output.
Ingat ke ini. Ingat ke sini. 1% unemployment above the natural rate itu akan berdampak negatif GDP rate 2%. Jadi 1% akan menyebabkan minus 2%. Teori dari Okun's Law. Oke, kira-kira kalau ini yang di simulasinya seperti ini, maka ngitungnya gimana? Ada unemployment rate-nya berapa? 6%. Ini natural rate of unemployment adalah 6%. Oh, Terus di sini ada 7,4. unemployment rate 7,4. Artinya 7,4 kurangi 6% dulu. Yang ini natural soalnya. Hmm, Berapa? 1, 1,4. oke. Jadi ada 1,4 unemployment. Ini akan menyebabkan gap berapa? Jadi, Kalau 1% akan hmm, menyebabkan gap 2% tadi kan? ya, Kalau 1,4 akan menyebabkan gap berapa? 2,5. Kali 2. Bukan 2,5, dikali 2 dong. 2, 2,8. ya 2,8. Oke. Jadi kalau ikutin teorinya si Okun's Law, dalam soal ini 7,4 kan kurangi 6 sehingga unemployment rate-nya menjadi 1,4 ya. 1,4. Ini kan kata-katanya gini nih. For every 1% of unemployment above the natural rate akan menyebabkan minus 2%. Jadi, sorry, 7,4 kurangi 6 sama dengan 1,4. 1,4 ini akan berdampak ke minus 2,8. Oke, jadi jawabannya minus 2,8. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, how much real output is lost? Berarti 2,8 kali ini. 630 M. Billion. Berapa angkanya dihitung? Udah dihitung? 1.764. Berapa? 1.764. Dari billion ya. Ini dari billion. Hmm, 1000. 764. 1764. Apa satuannya? Satuannya apa? Apa? Ini billion. Ini billion kan? 176 176 apa? ribu. Juta. Billion. Juta ya? Oke, serat saya nggak hitung ya tadi soalnya. Berapa? 176 million. 76 million. Oke, ya udah. Yang penting Diva ngitung aja, saya soalnya nggak ngitung pakai kalkulator. Jadi
Pokoknya ada tadi berapa? Minus 2,8% dari 630 billion. Itulah tingkat real output loss-nya. Oke ya. Ya. Nah, untuk materi ini kita lanjutkan di Zoom berikutnya. Oke. Ini hari apa sekarang ini? Hari Selasa. Selasa ya. Besok saya belum bisa, mungkin Kamis saya baru bisa. Ya. Kamis mau jam berapa, Diva? Nanti saya bikinin. Kamis sore kali ya? Jam 4 ya? Ya. Oke, nanti saya bikin Zoom-nya ya, Kamis jam 4. Oke. Oke, sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Ya. Kasih Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam.